Pemirsa, anak-anak yang berkebutuhan khusus memang memiliki keterbatasan secara fisik ataupun perkembangan mentalnya. Namun sebagai seorang anak manusia, mereka bisa merasakan sesuatu emosi yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya, seperti support atau empati atau merasa tersentuh. Nah, untuk itu pemirsa, melalui program Langkah Kecilku ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan kita akan melihat bersama-sama bagaimana anak istimewa ini bisa tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta. Ikuti saya terus. Nesta usia 14 tahun, penyandang cerebral palsy. Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan mamanya Nesta, namanya Ibu Jenny. Apa kabar? Baik. Apa kabar, sehat ya? Iya. Iya, dan ini Nesta. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Dan juga ada omnya juga hadir. Ini namanya Bapak Afi. Panggilnya Om aja biar akrab ya Om ya. Oke, kita sekarang akan ngobrol jauh ke belakang. We're gonna talk about flashback from the first time you got diagnosed about Nesta. Dari umur berapa, selama hamil atau ketika lahir? Nesta waktu lahir kita nggak tahu ada masalah, tapi dia ada 2 adik juga, and kan dia satu dari kembar 3. Oke, jadi Nesta ini adalah kembar 3. Iya, Oke. nomor 2. So 2 anak lain bisa duduk, dia bisa pegang berdiri, tapi kita lihat Nesta nggak bisa, Oke. not reaching milestones. Iya. So kita ke dokter, kita tinggal di Afrika. Oh, jadi waktu lahiran itu di Afrika. Lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta, Iya. kemudian berangkat ke Afrika. Iya. Oke. So kita ke India untuk check up. Di sana udah cek, udah bikin MRI, hearing test, nanti dia diagnose itu 8 bulan, kira-kira 8 bulan Nesta. Oke, 8 bulan akhirnya baru terdiagnos bahwa Nesta ini memang spesial ya. Iya. Nah, kemudian apa waktu bayi pas lahir ada berat badan kurang? Sedikit karena Tapi kembar 3, 22,2 kilo. 2,2 kilo itu Tapi sebenarnya sakit. normal ya? Iya, tapi dia sakit waktu lahir. Oh, sakit? Iya. Waktu lahir sakit? Iya. Kuning? Not kuning. Tapi kecil dari masuk inkubasi Iya. Oh, untuk jadi seminggu masuk. 2 minggu. Oke. Breathing. Dia Sedikit susah. Nafas susah. Dokter memang bilang mungkin karena sebelum keluar dia ikat itu cord. Oh, Jadi mungkin itu terlilit karena ya tali pusat. betul. Oh, Jadi mungkin area itu yang kena. oke. Karena itu cerebral palsy itu efek langsung ke motor skills ya. Ketika 8 bulan yang Tante tadi bilang ya, didiagnos di India, Di itu India. sudah ketahuan bahwa memang Nesta ini cerebral palsy. Iya. Apa perasaan saat itu, Tante? Mungkin di sini kita ingin lebih tahu banyak, apakah sempat terjadi pergolakan batin atau penolakan atau why me gitu loh. No. Sama sekali, What was your never. feeling at that time when Oke, you heard that? kita nggak pikir why me. Yang pertama, oke, now what do I do? Sekarang apa? What therapy? Apa kita harus belajar sendiri untuk
kasih dia life bagus. Nesta ini kan 3 bersaudara, berarti tante cuma punya 3 anak ya. Nah itu bagaimana perasaan dari saudara-saudaranya Nesta? Kan dari awal dia udah lihat anak ini, so dia used to, dia bantu, dia main sama dia. Sudah terbiasa ya. Dia reading books to him setiap malam. Anak-anak nggak pikir begitu. Yeah, Because innocent. I would think the same thing ya. Anak-anak kalau dia lihat adiknya begitu, dia Biasa, sudah ya? accept. Iya, kita yang orang tua yang sudah ada barrier Iya, in iya, your iya, brain iya. ya. Jadi it's very different for kids, very open. Yeah. Anak, he goes to school, dia juga masuk sekolah sama kakak adik dia ke Sehari seminggu. sehari seminggu. Seminggu sekali pasti mengunjungi sekolah Iya. saudara ininya Dengan saudara, ya. betul. Oke, jadi bergabung, mereka berbaur bersama-sama Exactly. dan mereka memang sudah saling menerima dari mereka kecil sekali ya. Kemudian saat itu akhirnya tante pindah ke Jakarta ya. Bersama keluarga, berkumpul lagi dengan keluarga semuanya. Terapi apa yang pertama kali diberikan untuk What Nesta? age? No, what was the first therapy we used to do? Do you remember? Physiotherapy. Physio with the light as well. Physiotherapy sama light infrared. Infrared. Oh infrared, terapi infrared ya. Jadi masuk ke dalam ruangan, kemudian ada lampu Itu infrared. sebelum Lampu di waktu atas. kita baru tahu kita tinggal di Pulau Mas, tapi kita setiap pagi jam 6 jalan ke Kuningan. Ada therapist di sana. Dari setiap hari kita harus bangun jam 6. Saya sama kakak saya sama bapak saya juga bertiga jalan sama Nesta untuk terapi fisio sama infrared. Dan waktu itu kita juga belum tahu ya, kita coba. Itu pertama. Selain itu kita Oke, nanti kita akan lanjut ngobrol lagi Tante sama Om mengenai terapi lebih spesifik lagi. Sehingga kalau kita lihat kan sepertinya memang Nesta ini komunikasinya bagus, bicaranya bahasa Inggris gitu ya. Saya jadi penasaran nih, pengen tahu terapi apa yang sudah dijalani sampai detik ini yang terakhir ya, recently terapi apa yang dijalani, tapi nanti ya. Otak adalah pusat komando dari tubuh yang mengontrol kelima indera serta kemampuan untuk berbicara dan bergerak. Sisi kanan otak berguna untuk mengendalikan bagian sisi kiri tubuh. Begitu pula sebaliknya. Agar berfungsi, otak membutuhkan pasokan oksigen terus-menerus atau berkesinambungan. Jantung memompa darah sehingga oksigen yang berada di dalam darah terbawa ke otak. Otak dapat mengalami kerusakan permanen bila tidak mendapat cukup oksigen. Cerebral palsy adalah suatu kondisi terganggunya fungsi otak dan jaringan saraf. Gangguan ini dapat muncul pada bulan pertama kehidupan. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya di Langkah Kecilku. Dan sekarang saya sudah berada di ruangan okupasi bersama Mas Vicky. Iya. Dan kita sekarang akan melakukan terapi okupasi. Iya. Nah, seperti apa kurang lebih, Mas? Kita stretching buat pelemasan ototnya dia. Oke, Nes. Why? Why you're smiling? Relax, What's boy. so funny? Relax. Relax. Jadi Nesta ini memang dia lebih fasih berbahasa Inggris daripada bahasa Indonesia ya. Iya. Jadi selama melakukan terapi pun memang berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Iya. Oke. Dia lebih Tapi dia cenderung- bahasa Indonesia bisa ya? Kalau kita bahasa Indonesia, dia jawabnya Inggris juga. Oh gitu ya. Kadang-kadang Jadi bahasa memang. Jawa juga dia. Oh gitu. Terapi okupasi membantu orang dewasa dan anak-anak memaksimalkan fungsi mereka beradaptasi dengan keterbatasan mereka dan hidup sebagai mandiri mungkin. Just look at me, Nesta. Good. What do you want to play again after this? Cooking. You want cooking? Cooking. Oh, Okay. do you like cooking? Want to cook? I
I need to cook for Mama. For Mama. Oh, Okay. you want to cook for Mama? That's so sweet. My God. Spoons Okay. or hands? It's a bean sprouts. What do you want to make? What do you do? Huh? Beans, of course. Come on, look at me. Come on. Okay. You wanna try to move? First the step. Come on. First step. Oh, Come on. dipindahin ya? Iya, dia koordinasi tangan. Koordinasi tangan ya, ini dititik beratkan untuk koordinasi Ke tangan. tangan. Jadi karena memang cerebral palsy ini lebih ke tangan, otot tangan yang memang susah untuk dikoordinasi. Jadi ngambil ini akan memberikan stimulasi gitu ya. Stimulasi. Kalau dia kan CP-nya tipenya quadriplegia. Apa itu Mas? Jadi 4 anggota geraknya kaku. Ini kan dia kaki juga spastik. Tapi kalau diokupasi dia lebih dititik beratkannya ke tangan. Jadi kita maksimalkan di tangan dulu. Optimalkan di tangan dulu gitu ya. Jadi Iya. step by step Step gitu by ya. step. Oke. Happy? Tapi kalau disuruh pakai sendok dia bisa melakukan. Dia bisa tapi masih kita berikan bantuan. Oh, iya. You wanna try to use spoon, Nas? Oke. Oke, let's try it. You can do it. Kemudian terapi apa lagi sih yang dijalani untuk Nesa ini? Biasanya sih fisioterapi. Fisioterapi itu udah pasti ya. Iya. Kemudian selain fisioterapi, Dia ke edukasi terapi. apa itu edukasi terapi? Jadi kayak dia lebih ke Akademik? Iya, akademik. Oh, jadi seperti matematika gitu. Jadi bahasa. pengenalan angka. Pengenalan angka, warna Iya. gitu ya, shape, bentuk gitu ya. Oke, selain itu Mas ada lagi? Terapi bicara. Oh, terapi bicara. Tapi kalau Nesa kayaknya yang bicara udah bagus banget ya. Oh. Jelas gitu ya, maksudnya dia bisa responnya cepat Iya. gitu ya. Itu memang terapi bicara juga di sini. Ada, dia juga dapat terapi bicara juga. Oke. Yes, I'll make a total for you. For you, oke? Mau main blok. Iya, dia mau nyusun blok. Oke, Oke. nyusun blok. Good. Yeay. Give me five. Give me five. You did it. Give me Give five. five. Yeay. Nah pemirsa, ini sudah ada Mas Sinung yang akan melatih gerakan-gerakan fisioterapi ya, Mas Sinung ya. Iya, fisioterapi. Nah Mas Sinung, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu untuk tipe-tipe cerebral palsy. Untuk Nesta sendiri ini kategorinya atau tipenya itu apa Mas? Untuk Nesta itu quadrispastik. Artinya? Jadi keempat anggota geraknya dari tangan, kemudian kakinya, kedua-duanya mengalami spastisitas. Kondisi di mana tonus otot itu mengalami satu ketegangan yang sangat tinggi Oke. dan itu di luar dari kesadaran si Nesta. Oke. Nah, kalau Nesta ini lagi dilakukan stretching seperti ini, sebenarnya dia merasakan sakit atau enggak? Karena kan kakunya kan luar biasa gitu ya tadi. Pada derajat tertentu dia akan merasa sakit dan kadang-kadang dia akan merasa dengan berteriak. Oh. Nesta ini bisa duduk nggak? Diposisikan. Oke, tapi berarti belum bisa dilepas ya? Belum. Ya. Diposisikan, Duduk tapi kalau bersila. dilepas Nanti belajar oke, nanti diajarin dilepas pelan-pelan gitu ya. hold Nesta, hold. Hey, I can see your face. Jadi ditahan dulu sampai posisinya Iya. sudah tepat. Betul-betul. Oh, Oke. dia mau main balon ya.
Tujuan terapi adalah membantu pasien dan keluarganya memperbaiki fungsi motorik dan mencegah deformitas, serta penyesuaian emosional dan pendidikan sehingga penderita sedikit mungkin memerlukan pertolongan orang lain dan diharapkan penderita bisa mandiri. Bisa kita posisikan dia berdiri, Berdiri. diposisikan berdiri dengan bantuan splinting. Sorry Nesta. Where? Dipasang. Relax. Okay, relax. Right. Juga untuk bernegosiasi Iya, ya. betul. Jadi, wow. You're standing. Hooray. Ini berapa menit Mas didiemin seperti ini Mas? Dia kuatnya sekitar 15 menit, 20 15 menit. menit kuat ya? Kuat. Oh. Tapi harus kita modifikasi dengan permainan. Entah itu memindahkan bola, pasang puzzle, Tapi watching movie. sambil jalan atau hanya berdiri aja? Untuk saat ini lebih banyak dulu, berdiri yang dulu. paling penting adalah Iya, berdiri dulu ya, karena berdiri. kalau terlalu terlalu banyak juga yang distimulasi malah jadi nggak optimal gitu ya Mas ya. Pasti perkembangan yang sudah dicapai oleh Nesta nih banyak sekali ya Mas Inung ya. Iya. Udah berapa lama Mas Inung Nesta ini? Kurang lebih dari 2004 atau 2005. Oh 2004 atau 2005 ya. Oke. Are you tired? Tired? Yeah. Wanna take a rest? Okay, Okay. great job. Thank you for showing me that kind of very good. You did very good. Thank you ya Nesta. Thank you What is ya. it? Okay, thank you. What you say? You're well? Oh. Terima kasih Mirsa, Anda masih setia bersama saya di Langkah Kecilku. Dan seperti biasa, sekarang saatnya kita ingin bertukar pikiran mengetahui apa sih cita-cita yang dipanjatkan oleh mamanya atau omnya atau mewakili papanya untuk Nesta in the future. What are you wishing for? I wish for him to live a full life as much to his capability. Yang apa dia bisa. And Pokoknya apa yang dia bisa di kemudian hari, yang paling penting adalah dia bisa menjalani hidupnya seperti itu ya, Om ya. Mungkin kalau dari Om sendiri, mungkin kalau dari tadi aku ngelihat Om tuh sangat very proud to be his uncle. Of course, kita memang very proud of Nishi karena seperti tadi susah setiap hari, seperti orang biasa ya pergi gym setiap hari, memang susah untuk motivate ya. Iya. Tapi we're very proud karena dia juga bisa setiap hari dengan Pak Sino, dengan guru-guru lain, physiotherapy, educational therapy. So yeah, but we hope ya quality of life itu memang lebih bagus setiap hari lah. Oke. Pernah ada terlintas crossing in your minds kalau someday mungkin Nesta bisa ada bakat-bakat yang sudah terlihat dari sekarang yang akan diarahkan, talents, mungkin nanti in the future Nesta going to be an artist or a musician or anything, any profession. Have you ever crossed your mind? tidak. Tidak pernah ya. Hasn't crossed Jadi my yang mind. jadi yang paling penting adalah dia bisa menjalani hidupnya dengan Independence. bahagia and independent. Yeah. Itu yang pertama, Yeah. itu yang paling penting dari semuanya ya. Yeah. Kalau untuk Om sendiri nih, mungkin ada tips atau advice untuk viewers di rumah gitu ya. Apa kira-kira yang
bisa diberikan kepada semua orang tua parents di rumah I harus think- seperti apa? Untuk kita bisa kasih advice ya, one day at a time. Take one day at a time because it's very sangat banyak emosi Ya. dengan this challenge ya. Tapi kita harus jalan one day at a time. What's going to be the next day? What's going to be the next day? And be positive lah. Be You know, positive be ya. positive. Be strong. Jangan to treat them different. Oke, that's like right. everybody else because I have 3. Iya, Kita treat semua sama. iya. Yeah, no Jadi, difference. We take him everywhere. iya, Kalau jalan-jalan, dia juga ikut Iya. di mana-mana. oke. No difference. Oke, jadi yang paling penting adalah bagaimana memperlakukan anak-anak istimewa ini dengan sama seperti anak-anak lainnya ya. Bawa kemanapun mereka pergi, jangan pernah malu untuk membawa mereka. Tunjukkan kepada dunia bahwa mereka ini adalah spesial. Iya. Mungkin seperti itu ya. Oke, dan mungkin yang terakhir dari Om dan juga Tante nih ya. Kalau lagi timbul rasa bersyukur, grateful. Pernah nggak Nesta menunjukkan rasa cintanya? It's like kissing or give you a big hug to uncle or mommy. Do you want to show something? Like romance kisses or big Give me a hug? big hug. Nice Give big me a hug. hug. Come on, give me a big hug, buddy. Yeah. Come on. Give me a nice kiss. Nice kiss. Nice kiss. No, you shy? Don't be shy. To your mom. What do you want to be when you grow up, Nesta? And me, my kiss. Can I have a kiss? What do you want to be when you grow up? You want to tell us? Want to tell us? It's a secret. It's a secret. It's a secret. Oh, it's Biasa- secret. Okay then. Okay, I appreciate that. Biasa he wants to be a driver. Oh, Dia suka mobil. Pilot, a driver. Yeah. oh, jadi dia simpel karena dia seneng mobil ya. Jadi dia mau jadi driver. Maybe racing cars one day. Oke, terima kasih banyak ya Tante dan juga Om atas waktunya. Ini sangat menggugah emosi sekali bahwa ternyata banyak sekali orang tua yang hebat di luar sana yang mampu membesarkan anak yang spesial ini dan mereka punya kesempatan untuk menjalani hidupnya dengan full, dengan independen ya. Dan untuk pemirsa di rumah mudah-mudahan program ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua bahwa mereka ini ada dan kita harus peduli dengan mereka. Saya Misha Siregar pamit dan sampai jumpa. Terima kasih. Thank you very much for your time. Thank very you. Give me five. High five, baby. High five. Yeah. Yes, you can. Say hi to your brother, okay?